Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD dan memang pada video kali ini saya masih belum menyusun mapping sama sekali. Jadi benar-benar saya akan susun mapping pada saat membuatkan video ini. Nanti kalian akan lihat step by stepnya. Dan kalau kalian perhatikan ya, atau jika kalian ada tonton video yang sebelumnya minggu kemarin, itu saya ada update mengenai COT data ya. Nah, data itu menunjukkan bahwa si XAUUSD ini mengalami penurunan dari minat investor yang ada untuk bagian long ya. Nah, memang untuk COT data juga sudah saya upload kemarin ya di channel Telegram Jurnal Trading ID. Dan memang masih menunjukkan hasil yang kurang bagus, yaitu minus ya, minus sekitar 4 ribuan. Dan itu ada COT data itu tanggal 10 Mei bulan ini. Nanti kalau misalkan COT datanya ada update kembali, maka akan saya publiskan kembali di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi kalau misalkan kalian belum ikut atau kalian belum subs di channel Telegram saya, bisa kalian langsung ikutin aja. Untuk linknya itu ada di deskripsi video ini. Kalian tinggal klik, nanti langsung diarahkan ke channel Telegram tersebut. Oke, di sini karena kita akan melakukan analisa berdasarkan data COT yang ada ya. Jadi COT itu adalah analisa fundamental atau bisa dikatakan sebagai sentimen ya, ketertarikan dari investor itu terhadap harga emas atau terhadap emas itu sendiri dalam beberapa hari ke depan. Kalau kita perhatikan berdasarkan COT data yang ada ya, memang minggu kemarin pada saat COT data itu dirilis kan dia menunjukkan minus sekitar 9 ribuan ya. Dan memang betul ya, harga emas itu turun ya, dibuka melemah hingga pelemahannya itu benar-benar sampai akhir minggu ya, di sekitar ditutup di harga 1811 dengan terendahnya itu ada pada level harga 1799.06. Nah, ini yang terendahnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, kita analisa dulu berarti time frame weekly-nya. Kalau dari time frame weekly kita bisa lihat di sini XAUUSD ini tertahan di area ini demand area, sorry. Ini ada demand area untuk weekly-nya itu di range harga sekitar 1783, 17 sampai dengan 1814. Dan memang ini untuk range area demand weekly yang cukup besar. Dan kalau kita perhatikan untuk support areanya itu ya, untuk support area itu ada pada level harga sekitar 1781. Kenapa di 1781? Karena kalau kita perhatikan di sini ya, ini dia beberapa kali pullback di daerah support ini ya. Kita bisa lihat nih, sorry. Ini dia nggak tembus, tapi saya tembusnya naik. Ini nggak tembus, naik ke atas. Jadi memang area support ini memang area support yang cukup penting ya di 1781 ini. Dan kalau kita lihat dari weekly-nya memang dia sudah berada dalam time frame demand weekly-nya dan hampir mendekati area support weekly-nya. Tapi kita juga harus perhatikan juga nih dari candle yang ada nih, semakin dia turun ya, terus candle semakin besar, yang menandakan bahwa kekuatan seller ini cukup besar ya untuk minggu kemarin. Dan memang cenderung ada pelemahan kalau saya perhatikan ya. Dia akan turun, mungkin dia akan melakukan retest kembali di 1781 atau 1780. Ya, baru dia akan coba pullback naik ke atas kembali. Oke, karena kita sudah melakukan analisa weekly dan kita juga sudah tahu di mana support yang cukup penting untuk weekly ini, kita naik lagi ke time frame daily-nya. Kalau secara daily ya kita perhatikan sini ada beberapa struktur ya. Oke, yang pertama ini ada struktur naik. Ini sideway-nya dia, lalu ini downtrend-nya dia. Dan kalau kita perhatikan memang secara struktur yang terbentuk yang mulai dari tanggal 14 April sampai dengan 13 Mei kemarin, struktur emas itu cenderung turun. Kenapa? Kalau kalian perhatikan sini kan ada height yang sebelumnya. Ya, ini ada height yang sebelumnya. Oke. Lalu ini adalah height yang sebelumnya.
ini height yang sebelumnya. Jadi dia tuh nggak bisa menembus area height yang sebelumnya. Tambah lagi ini. Kalau kalian perhatikan memang secara struktur turun ini dia selalu membuat block site untuk si buyer itu sendiri, terutama ini. Jadi ada beberapa kali kalau kita perhatikan ini candle hijau ya, candle hijau itu diapit, benar-benar diapit oleh candle merah. Jadi dia itu naiknya hanya dikit, naiknya cuma dikit, paling 25%, tapi turunnya itu bisa lebih dalam dari yang kenaikan dia yang sebelumnya. Dia break dari low yang sebelum terus membuat lower low yang baru dan higher low yang baru. Nah, ini belum ada tanda-tanda pullback ya. Kalau kita perhatikan sini dia masih membuat bearish engulfing. Ini bearish engulfing juga. Ya, ini ada bearish engulfing, ini ada bearish engulfing. Dan memang kalau saya perhatikan untuk safe to buy atau scalping area buy itu, kalau mau benar-benar safe itu ada di daerah-daerah sini. Ya. Di 17 di sini. Ada di 1762 sampai 1793. Memang ini ada area cukup safe untuk buy, untuk scalping area aja ya kalau misalkan ada rejection. Karena kalau misalkan dia nggak ada rejection, kita jangan melakukan buy area di sini, tapi kita akan tunggu di area yang di bawahnya lagi di sini. Itu di 1726. Nah, kalau kita perhatikan memang dia akan cenderung melakukan retest kembali di area demand ini. Ini kan demand zone juga nih. Di demand zone dia juga. Dan memang perlu kita perhatikan itu adalah level 1781. Jadi ini kita 1793, 1781, 1762 itu yang harus kita perhatikan. Oke, kita sudah selesai analisa daily-nya. Kalau secara daily memang kita perhatikan dia cenderung turun ya. Tapi ini ada low yang sebelumnya belum ditembus, tapi kalau dia tembus dari low yang ini dan ditambah dia tembus dari low yang ini nih, 1754, ini kan ada low dia yang sebelumnya nih, 1754 di sini ya. Nah, itu dia akan turun lagi ke bawah. Tes di sini 1726 sampai yang terendahnya itu di 1681. Dan ini emang agak gimana ya, untuk saat ini memang cukup berat si gold ini untuk turun ke sini ya. Jadi kemungkinan besar dia itu akan pullback di area-area sini. Di area kuning ini 1793, 1781, 1762 atau di 1725. Di antara ini dia akan melakukan pullback atau melakukan koreksi ke atas kembali. Oke, kalau misalkan dia koreksi ke atas yang pertama kali itu dia akan melakukan uji coba ya. Dia akan melakukan retest kembali di area ini secara daily-nya 1831 atau 1830 sampai 1856 ini range area daily-nya ya. Jadinya besar. Ini yang pertama kali akan di retest sama dia. Kalau dia pullback nanti, lalu untuk area kedua itu ada di atas 1893 dan 1875. Oke, ini daily-nya kita udah selesai. Ya, yang penting kita tahu dulu nih, oh ini area-area yang cukup berpengaruh untuk CXOUSD minggu depan. Lalu untuk 4 jamnya, kalau untuk 4 jam di sini kita perhatikan juga secara struktur dia masih cukup bagus turunnya. Ya, dia masih bagus dan masih belum ada tanda-tanda pullback ya di sini ya. Kalau dia mau pullback dia itu harus bisa break dari si height yang ini. Nah, di 4 jamnya dia harus bisa break ini 1828. Jadi kalau dia belum bisa break dari height yang 1828 ini, maka kemungkinan besar dia itu akan turun kembali ke bawah. Ya seperti ini nih. Ini kan dia break nih. Nah, ini ada height yang sebelumnya nih. Kalau kalian perhatikan. Ini ada height yang sebelumnya. Nah, ini dia belum bisa break kan. Ini jadi supply zone-nya dia. Nah, ini dia belum bisa break, maka dia turun ke bawah lagi. Sama halnya dengan yang ini. Kalau dia belum bisa break yang ini, ya, kalau dia belum bisa break yang ini, itu dia akan turun kembali ke bawah. Dan mungkin akan melakukan retest kembali. Dan mungkin akan melakukan retest kembali ke area sini. Nah, nanti dari sini kita baru bisa, saya baru akan mulai untuk fokus cari posisi buy atau ekspektasi saya itu dia itu akan mulai pullback di daerah-daerah sini untuk lanjut naik ke atas melakukan retest ke sini.
Oke, jadi mungkin secara pergerakan dan analisanya memang kalau kita perhatikan memang masih akan cenderung turun ke bawah lagi, dan memang area-area yang ini, yang kuning ini nih, 187, 1781, terus 1794, 1762 itu adalah area yang harus kita perhatikan. Ya, support-supportnya ini nih. Lalu untuk 1765 dan 1726, 1740 juga sama. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk XOUSD ini, dan memang kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan ada yang salah, dan jika memang ada yang ingin kalian tambahkan, kalian silakan tambahkan di kolom komentar Juna Trading ID. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.